Halo, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakutin Evi Nurdini dengan NIM 2011604063 dari Skill Lab A5, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang kesehatan mental, yaitu gangguan bipolar. Apa sih gangguan bipolar itu? Gangguan bipolar adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kondisi pengidap berkisar pada periode perilaku yang sangat gembira atau bersemangat menjadi sangat sedih atau seperti putus asa. Nama lain dari gangguan bipolar ini adalah manik depresif. Terdapat dua fase dalam gangguan bipolar, yaitu fase mania atau naik dan depresi yaitu fase turun. Pada periode mania, pengidapnya jadi terlihat sangat bersemangat, energik, dan berbicara cepat. Sedangkan pada periode depresi, pengidapnya akan terlihat sedih, lesu, dan hilang minat terhadap aktivitas sehari-hari. Berdasarkan perputaran episode suasana hati, ada sebagian pengidap gangguan bipolar yang mengalami keadaan normal di antara maniak dan depresi. Ada juga yang mengalami perputaran cepat dari mania ke depresi atau sebaliknya tanpa adanya periode normal. Selain itu, ada juga pengidap yang mengalami maniak dan depresi secara bersamaan. Contohnya ketika pengidap merasa sangat berenergi, tetapi di saat bersamaan juga pengidap dapat merasakan sedih dan putus asa. Gejala ini dinamakan dengan periode campuran atau mixed state. Pengidap gangguan bipolar fase mania bisa menunjukkan gejala seperti merasa sangat bersemangat, gembira, atau mudah tersinggung atau sensitif. Kemudian merasa sangat gelisah, memiliki penurunan kebutuhan untuk tidur, kehilangan nafsu makan, berbicara dengan sangat cepat tentang banyak hal yang berbeda, merasa seperti pikirannya berpacu, berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, melakukan hal-hal berisiko yang menunjukkan penilaian buruk seperti makan dan minum secara berlebihan, menghabiskan atau memberikan banyak uang, atau melakukan hubungan seks yang sembrono. Kemudian yang terakhir, merasa mereka sangat penting, berbakat, ataupun kuat. Sementara itu, gejala gangguan bipolar fase depresi bisa berupa yang pertama, merasa sangat sedih, hampa, khawatir, dan putus asa. Yang kedua, merasa sangat gelisah. Yang ketiga, kesulitan untuk tidur, bangun terlalu pagi, atau terlalu banyak tidur. Kemudian, peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan. Berbicara dengan sangat lambat, merasa tidak ada yang ingin mereka katakan atau banyak lupa. Kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan, merasa tidak mampu melakukan bahkan hal-hal sederhana, memiliki sedikit minat pada hampir semua aktivitas, dorongan seks yang menurun atau tidak ada, atau ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan atau yang biasa disebut anhedonia. Kemudian yang terakhir, pasien merasa putus asa atau tidak berharga dan munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih penyebab dari gangguan bipolar ini? Beberapa ahli berpendapat kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. Nah, beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan bipolar adalah yang pertama, mengalami stres tingkat tinggi, mengalami traumatik, kecanduan minuman beralkohol atau kecanduan obat-obatan terlarang, kemudian memiliki riwayat keluarga dekat, saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar juga. Kapan sih kita harus ke dokter? Kamu harus berbicara dengan dokter jika gangguan bipolar menunjukkan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, memunculkan gejala periode mood yang terjadi dalam jangka panjang. Yang kedua, memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Yang ketiga, merasa agresif dan konfrontasional. Yang keempat, kesulitan tidur dalam beberapa hari. Kalian bisa memeriksakan diri di rumah sakit pilihan bila melihat ada gejala-gejala bipolar pada dirimu atau orang terdekatmu. Terima kasih, dah. Assalamualaikum.